Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. 1 dari kelas SI 2018D untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah gudang lab. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kami terhadap salah satu jurnal dengan judul Perancangan dan Implementasi Data Warehouse untuk mendukung sistem akademik dengan penulis Husnul Khotimah Srianto dari STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ninda Ramanda sebagai moderator. Adapun untuk pematerinya ada Dendi Setiawan, Api Fauzi, Imron Baihaqi, Alfi Hidayat, dan Deden Muhammad Thohir. Sebelumnya di sini saya akan sedikit memaparkan tentang data warehouse. Data warehouse adalah salah satu jenis sistem manajemen data di mana data warehouse merupakan tempat berbagai data disimpan dalam jumlah yang besar dan skala yang luas. Kemudian tujuan dari perancangan data warehouse yang dibuat untuk melayani informasi strategis seperti jumlah total mahasiswa baru, status mahasiswa, kemudian lulusannya juga. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini metode Kimball dengan metodologi 9 langkah. Kemudian untuk lebih lanjutnya lagi, untuk pemateri 1 saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk Ninda. Selanjutnya latar belakang. Bagian akademik merupakan salah satu unsur bagian terpenting pada suatu perguruan tinggi. Karena pada bagian inilah segala informasi tentang akademik diperoleh seperti informasi data mahasiswa, perkuliahan, dan informasi data kelulusan mahasiswa. Pada setiap semester bagian akademik akan selalu diminta oleh Ketua STKIP untuk menyajikan laporan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk analisis pengambilan keputusan penentuan strategi bisnis selanjutnya. Namun terkadang bagian akademik membutuhkan waktu cukup lama dan mengalami kesulitan dalam hal mengolah data menjadi sebuah informasi berkualitas. Disebabkan data yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi tersebar dalam beberapa bentuk media penyimpanan yang belum terintegrasi dengan baik dalam sebuah basis data. Next. Landasan teori. Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data akademik. Di dalam sistem inilah komponen-komponen yang ada dapat saling berinteraksi. Data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat subject oriented untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam manajemen. Menurut Maningko, data warehouse adalah tempat terpusat di mana data dari basis data operasional dan sumber lainnya diintegrasikan, dibersihkan, dan diarsipkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikian, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dendi Setiawan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh dalam perancangan data warehouse. Dapat dilihat pada gambar bagian alur tahapan penelitian. Pada tahap ini ada mulai, tahap persiapan, tahap landasan teori, pengumpulan data, ada observasi, wawancara, studi pustaka, ada analisis kebutuhan informasi bisnis, ada rancang bangun dan implementasi data warehouse, ada penarikan kesimpulan dan saran, dan selesai. Oke, selanjutnya ke penjelasannya. Tahapan persiapan. Pada tahap ini merupakan tahapan awal penelitian, yaitu dengan menentukan latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian yang merupakan batasan dari pembahasan, kemudian dilakukan perumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika dari penulisan. Tahapan landasan teori. Kajian teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, teori-teori pendukung dalam penelitian seperti teori dasar sistem informasi akademik, teori dasar perancangan dan implementasi data warehouse, review jurnal penelitian, serupa, dan teori pendukung lainnya. Next. Tahapan pengumpulan data. Pada tahap ini meliputi observasi, di mana
pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tujuan. Wawancara di mana pengumpulan data ini dengan melakukan tanya jawab pada pihak yang bersangkutan. Studi literatur, di mana pada tahap ini dengan melakukan pengumpulan literatur jurnal dan referensi-referensi. Tahapan analisis kebutuhan informasi bisnis. Adapun informasi bisnis hasil analisis yaitu A. Kebutuhan informasi tentang data jumlah mahasiswa baru pada setiap tahun sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tren peminatan pada 3 program studi. B. Kebutuhan informasi data mahasiswa berdasarkan status akademik pada setiap semester sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan perkuliahan di semester berikutnya. C. Kebutuhan informasi kelulusan untuk mengetahui jumlah lulusan berdasarkan program studi dalam satu periode tertentu berdasarkan masa studinya dan berdasarkan IPK yang diperoleh. Semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu, akan semakin baik penilaian untuk program studi tersebut. Next. D. Kebutuhan informasi kualitas dari mahasiswa lulusan berdasarkan IPK akhir yang diperolehnya. Sebagai analisis upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan IPK yang diperoleh maka akan memberikan penilaian mutu yang baik untuk program studi tersebut. Tahapan perancangan dan implementasi data warehouse. Diawali dengan mendesain sebuah arsitektur fisik dan logik dari data warehouse dan yang bersumber dari berbagai interface yang ada dan yang tersimpan dalam media penyimpanan database operasional akademik maupun dalam bentuk sheet file akan diproses untuk supaya menjadi informasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan metode dalam membangun data warehouse. Akan dilakukan dalam 9 tahapan yang dikenal dengan 9-step metodologi. Proses mengintegrasikan data dilakukan dengan konsep ETL, extract, transformasi, loading. Data yang telah terintegrasi dan tersimpan dalam format yang sama untuk selanjutnya dikelompokkan ke dalam bentuk tabel dimensi dan tabel fakta. Next. Tahapan penarikan kesimpulan dan saran. Setelah data warehouse terbentuk, langkah selanjutnya dapat dilakukan presentasi implementasi data warehouse sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dari hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, maka hasil akhir dari penelitian ini merupakan penarikan kesimpulan dan saran laporan tesis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembawa materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya dalam jurnal tersebut ada rancangan arsitektur data warehouse. Nah, rancangan arsitektur data warehouse yang digunakan yaitu arsitektur data terpusat. Karena untuk memudahkan dalam proses pemeliharaan dan pengawasan. Dapat kita lihat yaitu ada 2 gambar di sini. Yang pertama gambar rancangan arsitektur fisik dan rancangan arsitektur logik. Nah, untuk rancangan arsitektur fisik ada SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik dan staging, data warehouse dan user. Dan untuk rancangan arsitektur logik di situ ada database-nya, ada staging-nya dan juga penyimpanan database-nya. Selanjutnya ada rancangan data warehouse. Yang pertama itu dalam rancangan data warehouse yaitu memilih proses. Nah, di dalam memilih proses ini ada poin menganalisa permasalahan yang dihadapi dan juga menganalisa dan menentukan kebutuhan data informasi. Adapun untuk kebutuhannya yaitu seperti mengetahui informasi jumlah data mahasiswa, status mahasiswa, dan juga jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahunnya. Dan selanjutnya ada memilih grain. Grain sendiri adalah yaitu fakta yang dapat dianalisis. Dan selanjutnya ada identifikasi penyesuaian dimensi. Digambarkan dalam rancangan matriks proses bisnis dan dimensi. Berikut gambar matriknya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ada memilih fakta. Faktanya tadi yaitu seperti jumlah mahasiswa dan status mahasiswa, juga jumlah mahasiswa yang lulus. Selanjutnya ada menyimpan pre-calculation pada tabel fakta atau bisa dalam kata lain yaitu kalkulasi awal.
kalkulasi awal pada tabel yang kemudian akan dimasukkan dalam tabel fakta, disimpan dan dimasukkan dalam tabel fakta. Selanjutnya ada melengkapi tabel dimensi, pemilihan durasi basis data. Nah, untuk durasi basis data, karena datanya tidak tersimpan, tidak bersifat tetap, artinya perlu dilakukan update tabel dimensi untuk menjaga keakuratan. Selanjutnya ada melacak dimensi yang berubah secara perlahan dan menentukan prioritas dan mode dari query. Oke, materi selanjutnya. Ya. Silakan. Terima kasih untuk Alpi. Selanjutnya yaitu ada analisis data warehouse layer. Data yang sudah melalui proses ETL akan disimpan pada sebuah penyimpanan logik yang terpusat, yaitu data warehouse. Salah satu tools yang dapat digunakan untuk membangun data warehouse adalah Business Analysis Studio yang merupakan bagian dari Microsoft Visual Studio. Selanjutnya skema bintang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa skema bintang itu kegunaannya. Untuk skema bintang yaitu mengorganisir data mart atau gudang-gudang data dengan menggunakan basis data relasional. Skema tersebut menggunakan tabel-tabel dimensi untuk mendeskripsikan data-data yang terdapat di dalam tabel fakta. Nah, berikut tampilan skema bintang yang dibuat untuk rancangan data warehouse. Untuk tabel fakta pertama ada mahasiswa baru, yaitu terdiri dari kode tahun akademik, kode prodi, dan jumlah mahasiswa baru. Kemudian dialurkan ke tabel mahasiswa, yaitu terdiri dari nama, status awal, kemudian diproses lagi ke prodi. Di dalam prodi yaitu ada kode prodi dan nama prodi. Selanjutnya ada tabel fakta dari status mahasiswa. Dari dalam tabel fakta status mahasiswa yaitu ada kode tahun akademik, kode status, ada kode prodi, kode mahasiswa aktif, kode mahasiswa non-aktif, dan jumlah mahasiswa. Kemudian diproses lagi dengan status fakta dari mahasiswa, yaitu ada kode prodi, kode tahun akademik, kode lama studi, kode IPK. Jumlah mahasiswa lulus yang terdiri dari IPK tersebut diproses lagi dengan tabel IPK, yaitu kode IPK, dan predikat. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Deden. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu implementasi data warehouse. Proses ETL menggunakan SSIS SQL Server. Baik, di sini terdapat bagian alur, yaitu proses dari menggunakan SSIS SQL Server, yaitu alur pertama yaitu execute SQL task, yaitu mengarah ke data flow task. Lalu dari data flow task mengarah ke execute SQL text 1, dan selanjutnya mengarah ke analisis server proses. Nah, dan di sebelah kanannya yaitu proses loading dari data tabel ke dimensinya. Nah, proses OLAP online analytic processing merupakan salah satu cara dalam mengolah data pada sebuah data warehouse
Proses OLAP digunakan untuk memberikan informasi secara mendetail dan terperinci tentang sebuah informasi strategis yang dibuat oleh pengguna. Proses OLAP yang digunakan antara lain roll up dan drill down. Di sini menjelaskan tentang kelebihan dari perencanaan data warehouse. Dengan adanya rancangan data warehouse, kebutuhan penyajian informasi menjadi lebih mudah dan data yang disajikan dapat mendukung tingkat eksekutif dalam pengambilan keputusan terkait dengan data mahasiswa baru, status mahasiswa, dan kelulusan. Adapun kekurangan perancangan data warehouse yaitu tampilan dan laporan yang masih sederhana menggunakan pivot table Excel. Pada perancangan data warehouse ini belum mencakup keseluruhan dari semua sistem yang ada di akademik STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Perancangan masih terbatas pada sebagian kecil dari sistem akademik seperti pengolahan data mahasiswa baru sampai status mahasiswa dan lulusan. Selanjutnya akan dialihkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk semua pemateri yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Kemudian sini saya akan membacakan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil rancang bangun data warehouse. Maka penulis mengambil kesimpulan 1. Rancang bangun data warehouse yang dibuat terkait dengan jumlah mahasiswa baru, status mahasiswa, dan lulusan dapat dijadikan dasar untuk menyajikan data yang terintegrasi sebagai data pendukung dalam proses evaluasi bidang akademik dan sebagai dasar proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Kedua, integrasi data dilakukan dengan melakukan ekstraksi dari beberapa sumber data dengan mengambil item data yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh dari sistem informasi mahasiswa baru, kemudian status mahasiswa dan lulusan. Yang ketiga, prosesi integrasi data dimulai dengan ekstraksi, kemudian penyeragaman, sehingga semua sesuai dengan format yang digunakan untuk kepentingan analisis. Data dalam format yang telah sesuai untuk keperluan evaluasi dan analisis kemudian disimpan dalam data warehouse-nya. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini kami ucapkan terima kasih. Juga ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.